David, Barusan terputus. Oke, Maaf. baik, saya ulangi Pak David. Pak David, untuk melihat begitu ya terkait pergerakan nilai tukar rupiah kita atau mata uang Garuda yang mana menghadapi pelemahan atau tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu yang cukup bisa dikatakan jangka pendek dan juga menengah ini. Tapi juga kalau kita lihat secara sektor tekstil dan juga produk tekstil, sebetulnya dampak yang dirasakan seperti apa sih Pak David dari kondisi yang terjadi ini? Silakan. Ya, baik. Pertama-tama memang dengan melemahnya nilai kurs rupiah ini, khususnya untuk di TPT ini, memang kita masih sangat ketergantungan dari sisi hulunya ya, terutama seperti kayak fiber atau benang gitu. Ya, karena di kita itu masih kekurangan untuk hal itu. Berarti kita memang harus beli dari luar. Sedangkan kita kalau beli dari luar itu kan menggunakan transaksinya menggunakan US dollar. Memang betul yang tadi Bapak katakan gitu. Dengan melemahnya rupiah ini gitu, otomatis harga bahan baku ini menjadi naik. Apabila harga bahan baku ini naik, otomatis harga produk kita pun juga akan naik gitu. Masalahnya sekarang kondisi saat ini tuh kita sama-sama tahu lah bahwa kondisi ini sekarang sedang tidak baik ya. Udah mana sekarang harga bahan baku itu naik, terus udah gitu juga harga produk akhir kita pun juga menjadi naik, plus ditambah kita sekarang sedang tidak punya pasar gitu. Jadi ya ini masalah kenaikan ini sebetulnya gimana ya? Bingung juga, di satu sisi harga bahan baku naik, tapi juga sekarang juga sedang daya beli itu lagi lesu. Ya. Oke, baik. Mungkin. Oke, baik. Lalu apa yang kiranya juga bisa dilakukan di kondisi seperti ini agar mana juga bisnisnya masih bisa survive, Pak David? Ya, memang sekarang seperti kita ketahui ya, kita ini sekarang sedang digencar isu masalah impor pakaian jadi ini kan sedang viral ya. Memang kalau misalnya importasi pakaian jadi ini gerbangnya dibuka selebar-lebarnya, ini kan otomatis akan pelan-pelan mematikan industri mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, kita sama-sama tahu bahwa industri TPT ini adalah industri yang padat karya, industri yang bisa menyerap dari semua kalangan pendidikan. Ya, nah apabila importasi pakaian jadi ini tetap dibiarkan, ya otomatis ini mau industri dari hulu sampai ke hilirnya sehingga sampai ke UMKM pun juga akan pelan-pelan dimatikan gitu. Ya. Nah, untuk tadi menjawab pertanyaan Bapak, ya sekarang kami pun juga kebingungan ya apa yang harus dilakukan karena satu masalah harga pakaian jadi yang masuk ke Indonesia ini kan jauh lebih murah dibandingkan baik dari produk dari industri atau dari UMKM. Kita bicara UMKM aja lah gitu ya, karena kan produk dari China itu kan kita tahu murah gitu. Kita bandingin dengan harga UMKM aja. Saya pernah menanyakan kepada rekan saya gitu yang di UMKM, Pak, misalnya untuk membuat satu buah kaos gitu, ya HPP berapa, Bapak tuh berapa sih gitu? Mereka menjawab antara 60 sampai 70 ribu per pieces. Sedangkan dari import aja itu bisa mencapai mungkin 20 ribu atau ke bawah gitu. Sekarang kita bayangin, selevel UMKM aja tidak bisa bersaing dengan barang pakaian jadi dari import gitu. Apalagi kami yang di skala industri. Ya, jangan lupa loh, ini industri ya, karya udah mah padat karya, juga mereka juga punya suami, punya istri, punya anak, ya. Belum lagi di sekeliling masing-masing industri itu kan banyaklah seperti warung atau sebagainya ini. Ini kan otomatis kan semuanya kan menjadi efek domino gitu. Bukan hanya kepada industri saja gitu, tapi juga ke masyarakat sekitar industrinya sendiri gitu. Ya. Apalagi sekarang di UMKM pun juga mereka sudah mulai mengeluh ya gitu. Kebanyakan juga mereka juga sekarang hasil produknya juga tidak bisa terjual. Terus juga mereka juga mengatakan apabila setiap kali ada pasar tumpah pun juga mereka juga terpaksa harus menjual barangnya dengan harga rugi. Ya, belum lagi juga tidak sedikit dari UMKM ini juga yang sedang menjual mesin-mesin jahitnya. Ya, nah jadi menurut saya sih untuk menyiasati kondisi seperti begini memang apa ya,
ada resikonya juga. Resikonya mungkin salah satunya kalau perusahaan yang berani itu dia harus bisa membenah di internalnya. Ya, contohnya peremajaan mesin itu satu. Kedua, mungkin harus bisa memproduksi produk-produk yang barang-barang dari import ini tidak masuk gitu. Dan terakhir adalah yang pastinya di masing-masing perusahaan itu harus bisa mementingkan masalah efisiensi dan cost. Itu saja dari saya. Oke, baik. Anda bicara terkait efisiensi dan juga cost. Apakah ini juga bisa diartikan ada ancaman PHK di sana, Pak David? Well, ya sudah pastinya kalau terutama untuk kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin ya tidak melakukan pembenahan di internalnya ya, itu ya otomatis mereka dengan lambat laun akan gulung tikar gitu. Dan ini di kuartal 1 di tahun 2024 saja juga di data kami itu jumlah PHK itu sudah mencapai 10.800 orang ya. Nah ini di kuartal pertama aja ini ada kenaikan sebesar 7.200 orang dibandingkan kuartal keempat tahun 2023 itu ada kenaikan kurang lebih kalau nggak salah 6,6% ya. Tapi saya kurang pasti persentasenya, tapi yang pasti nilai jumlah orangnya itu kurang lebih penambahannya itu 7.200 orang. Oke, baik. Anda katakan begitu ya untuk jumlah begitu ya terkait yang PHK ini sudah lebih dari angka 10.000 orang. Ya, jadi menurut data kami itu jumlah PHK sampai hari ini itu sudah mencapai 10.800. Ya, ini sudah ada kenaikan di kuartal pertama di tahun 2024 ini sebesar 7.200 orang. Hanya di tahun ini saja. Ya, dan apabila masalah importasi ini tetap dijalankan, saya yakin ini dalam 1 tahun ke depan ini mungkin bisa dibilang industri TPT ini akan terjadi di industrialisasi. Ya, jadi kita akan menjadi negara pedagang, bukan negara produsen. Dan itu sangat disayangkan. Kita juga jangan lupa bahwa umurnya industri TPT ini di Indonesia ini sudah mencapai 100 tahun gitu.